Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kita berjumpa lagi di serial Daras Buku Jaga Diri Misbah Yazdi. Sebagaimana saya sudah menjelaskan di pengantar di video yang awal mengenai tentang definisi manusia secara umum yang disampaikan oleh Misbah Yazdi dalam buku ini, dalam pengantar-pengantarnya ya. Nah, saya hanya ingin mereminding kembali dari video sebelumnya bahwa Misbah Yazdi sudah mendefinisikan secara umum. Tentu ini belum secara spesifik, semoga kita bisa menemukan di dalam buku ini definisi manusia secara spesifik yang ingin disampaikan oleh Misbah Yazdi. Nah, Misbah Yazdi melihat manusia itu sebagai sebuah wujud ya, wujudnya eksisten ya, wujud yang being, ada ya. Nah, dari keberadaannya ini bahwa manusia itu tidak hanya dilihat bahwa keberadaannya pada wilayah fisik ya, hanya pada wilayah fisik material ya, tetapi bahwa manusia itu juga dilihat dari keberadaannya atau keadaannya juga memiliki dimensi lain selain dimensi material. Jadi ada dimensi fitrah di dalam diri manusia dan juga ada kapabilitas atau potensi dalam diri manusia. Nah, selain memiliki sebuah physically, selain memiliki sebuah jasad atau materi, manusia memiliki hal yang paling membatin dalam diri manusia yang tadi ya, ada kapabilitas dan juga ada fitrah. Nanti juga misalnya kita akan bahas tentang apa itu jiwa, nafs, dan juga mungkin akan berbicara tentang kecenderungan atau libido seksual. Nanti juga akan masuk ke arah sana. Nah, jadi bahwa Misbah Yazdi melihat bahwa manusia itu selain memiliki material, fisik, dan selainnya, tapi keberadaan manusia itu sebagai sebuah wujud dilihat dalam dua kategori besar ya, kapabilitas ini, potensi, dan juga fitrah dalam diri manusia. Nah, fitrah dalam diri manusia ini atau fitri dan juga kapabilitas, potensi inilah yang akan mencoba dalam sebuah proses peredaran waktu atau dalam sebuah sejarah manusia untuk menjadi seorang atau menjadi seorang manusia yang paripurna ya. Nah, hanya saja bahwa apakah benar manusia bisa sampai kepada puncak kesempurnaan dirinya? Nah, ini tawaran Misbah Yazdi dalam buku ini, bahwa buku ini selain meneliti manusia, Misbah Yazdi akan menawarkan metodologi untuk sampai kepada makom manusia tertinggi, yakni penyempurnaan diri manusia. Nah, dan ini anggap saja kita katakan adalah klaim Misbah Yazdi, dan harus kita uji apakah benar bahwa manusia akan sampai kepada titik penyempurnaan dirinya, atau jangan-jangan manusia berevolusi dalam sebuah peredaran waktu dan peredaran sejarah ini hanya evolusi material semata dan tidak ada evolusi lain, sebagaimana dalam sebuah pandangan sains yang cukup terkenal bahwa evolusi manusia itu adalah evolusi material seperti yang disampaikan Darwin misalnya seperti itu, atau misalnya evolusi lain yang mungkin dilihat oleh misalnya psikoanalisis Freud ya, bahwa evolusi manusia itu ya libido seksualnya. Nah, jadi kita akan juga mengkaji, menganalisis secara dalam. Mungkin juga kita akan melakukan sebuah melihat sebuah kritik yang tajam juga terhadap pikiran Misbah Yazdi. Nah, jadi sebelum kita jauh ke sana, bahwa inilah yang dilihat Misbah Yazdi, definisi manusia secara umum, bahwa manusia itu dilihat dari sisi kapabilitasnya atau potensi dalam diri manusia dan juga hal yang paling fitrih di dalam diri manusia. Nah, itu disebut sebagai sebuah keberadaan, being. Nah, dengan fitrah dan juga potensi tadi ini, manusia bisa melakukan sebuah penyempurnaan dirinya. Nah, melakukan atau proses penyempurnaan diri manusia ini disebut sebagai sebuah proses kemenjadian, atau disebut sebagai sebuah proses becoming. Jadi ada being,
dan juga ada becoming. Manusia ada menjadi apa. Nah, menjadi apa ini adalah pertanyaan terbesar di dalam diri manusia. Kira-kira kita ini mau jadi apa sebagai sebuah manusia? Atau jangan-jangan kita selama hidup ini juga tidak pernah kenal bahwa apakah benar bahwa kita ini adalah seorang manusia, atau jangan-jangan bahwa kita ini adalah bagian dari genus yang lain atau bagian dari jenis spesies yang lain. Nah, ini kan harus kita dudukkan. Selama ini kita juga selama ini juga kita mengamini bahwa teori-teori evolusi yang menyatakan bahwa evolusi manusia adalah evolusi dari evolusi hewan ya. Karena ada sebuah argumentasi yang selalu kita amini yang menyatakan bahwa manusia adalah animal ratio, binatang yang berpikir. Nah, menurut saya bahwa ini argumentasi ini yang selalu dianggap argumentasi saintifik dan juga argumentasi filosofis juga perlu ada sebuah tinjauan yang kritis ya. Apakah benar bahwa manusia itu adalah animal ratio atau manusia yang memiliki hewan yang berpikir atau hewan yang memiliki berpikiran. Nah, kita harus mendudukkan terlebih dahulu apakah benar bahwa manusia itu adalah jenis atau genus dari hewan, binatang, atau manusia adalah jenis spesies lain yang tidak punya irisan dengan irisan-irisan genus hewan. Nah, dari dua perkara ini, kalau kita anggap saja mungkin kita mengamini salah satunya, maka proses penyempurnaan diri manusia dalam dua argumentasi ini akan berbeda. Tujuannya kalau kita menyatakan bahwa manusia proses menjadiannya ingin menjadi apa, jadi seperti itu. Jadi kita harus berani mendudukkan secara kritis, secara objektif, kira-kira kita ingin menundukkan atau mungkin apa yang menjadi fondasi kita untuk menjawab manusia ini tujuannya sebagai apa. Apakah benar kita sudah mengenal diri kita si A, si B, dan si C, dan bagaimana mungkin kita bisa mengenal orang lain kalau kita juga belum pernah mengenal siapa diri kita ya. Bayangkan selama kita hidup, anggap saja kita mulai berpikir setelah kita memiliki sebuah pengetahuan, dan sampai sekarang kita selalu berpikir bahwa kita mengenal diri kita sendiri ya. Padahal belum tentu kita mengenal diri kita sendiri ya. Nah, inilah yang ingin dibahas oleh Miss Bayazdi di pendahuluan buku ini, pentingnya mengenal diri. Nah, kenapa pentingnya mengenal diri? Kata Miss Bayazdi ya, bahwa secara instinktif dalam diri manusia bahwa manusia itu sudah memiliki sifat cinta terhadap dirinya sendiri ya. Jadi wajar kalau orang misalnya ada yang demi dirinya ya rela membeli misalnya mobil yang mewah untuk kenyamanan dirinya, membeli rumah yang mewah untuk dirinya. Itu hal-hal yang biasa saja, itu hal-hal yang fitrah dalam diri manusia, karena manusia itu secara instinktif cinta terhadap dirinya. Jadi wajar saja kalau orang ingin mencari kebahagiaan di dunia, itu wajar saja. Jadi seperti itu ya. Jadi tapi pertanyaan kritisnya bahwa apakah kenyamanan itu akan membawa evolusi besar terhadap perubahan atau penyempurnaan dirinya. Nah, ini yang menjadi strike point dari pernyataan sebenarnya apa sih tujuan kita hidup di dunia ini. Nah, untuk mengetahui tujuan kita adalah caranya untuk mengenal diri kita terlebih dahulu. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh Miss Bayazdi pada bab pendahuluan tentang pentingnya mengenal diri ya. Ini akan menjadi irisan-irisan di dalam sebuah penyampaian Miss Bayazdi dalam buku ini ya. Apakah manusia akan bisa sampai kepada penyempurnaan dirinya, atau jangan-jangan manusia tidak akan pernah sampai kepada tahap makom dalam diri manusia. Jadi apakah benar bahwa kita ini manusia, atau jangan-jangan kita bukan manusia ya, hanya mengaku saja mungkin sebagai sebuah manusia, karena definisi animal ratio tadi tidak berbanding lurus dengan perbuatan-perbuatan manusia yang mengaku rasional, yang mengaku ilmiah, yang mengaku filosof, yang mengaku
ilmuwan dan segala macamnya, tetapi bahwa tidak ada dampak signifikan terhadap perubahan lingkungan misalnya, tidak ada dampak terhadap perubahan moralitas bersama misalnya seperti itu. Nah, inilah yang ingin dibahas oleh Miss Bayazdi pada pentingnya dalam mengenal diri. Hadis yang menyatakan bahwa man arafa nafsa faqad arafa rabb, ya. Siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, jadi bagaimana mungkin kita akan mengenal Tuhan Allah Subhanahu wa taala kalau kita sendiri tidak pernah mengenal diri kita, diri kita yang sejati. Nah, siapakah diri kita yang sejati ini? Maka pentingnya kita berupaya berikhtiar untuk mengenal siapa sebenarnya diri kita ini, ya, seperti itu. Jadi menarik, ini ada kata-kata Imam Ali yang menarik, yang mungkin bisa saya kutip juga dan ini juga dikutip oleh Miss Bayazdi dalam buku ini. Jadi kata Imam Ali begini, aku heran dengan orang yang mencari barangnya yang hilang, ya. Padahal di saat yang sama ia kehilangan dirinya, namun ia tidak berupaya mencari dirinya. Nah, jadi sesuai dengan pembahasan saya di awal tadi bahwa ketika kita memiliki barang yang hilang, kita setengah matinya untuk mencari barang kita tersebut, ya. Jadi tetapi bahwa kita tidak pernah mencari ketika diri kita hilang, ya. Kita tidak pernah mencari jiwa kita atau diri kita yang hilang, seperti tidak pernah sibuk mencari diri kita, tapi kita terus berupaya untuk mengalihkan, untuk tidak mencarinya, mungkin seperti itu. Nah, jadi penting sekali bahwa pada pembahasan ini atau Ma'rifatun Nafs ini dalam melihat kemenjadian kita, dalam pengertian kemenjadian kita adalah diawali dengan pertanyaan who I am, kan? Who I am, siapa saya atau siapa diri saya. Nah, jadi apakah benar kita sudah mengenal diri kita, atau jangan-jangan kita tidak pernah mengenal diri kita. Nah, inilah yang menjadi titik poin dari Miss Bayazdi untuk mengantarkan kita masuk ke dalam karyanya, masuk dalam bukunya Jagat Diri, untuk melihat atau menemukan sebuah metode untuk mengenal diri kita, ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan diskusi ini atau dalam season-season selanjutnya. Semoga Allah memberkati pertemuan-pertemuan kita dan meridhoi pertemuan-pertemuan kita, walaupun hanya dalam ruang yang virtual. Semoga ini juga menjadi keberkahan kita, dan semoga juga bisa menjadi motivasi bagi kita sendiri untuk selalu untuk mengenal siapa diri kita, ya, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.